bombastic side eye, criminal offensive side eye. Pelanggaran HAM oleh Israel terhadap Palestina. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita dan salam toleransi untuk kita semua. Jadi sebelumnya di sini saya membahas tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Baik, kita akan masuk sekarang juga. Oke, let's go teman-teman. Oh iya, jangan lupa untuk doa dan dukungan dari teman-teman agar sahabat kita yang ada di Palestina selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya sedikit saya jelaskan landasan teori saya pada materi kali ini, yang dimana dalam kebebasan yang lebih besar untuk menuju pembangunan, keamanan, dan hak asasi manusia untuk semua orang yang disampaikan oleh Kofi Annan, mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan bahwa laporan PBB tertanggal 26 Mei pada tahun 2005 yang terdapat gambaran tajam mengenai penyebab utama pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan apa yang harus diambil oleh negara-negara anggota PBB untuk memastikan tujuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia benar-benar tercapai. Termasuk di dalamnya yang pertama ada tantangan hak asasi manusia yang terdiri dari kemiskinan dan kesenjangan global, diskriminasi, konflik bersenjata dan kekerasan, impunitas, defisit demokrasi, dan institusi yang lemah. Dan yang kedua ada tantangan implementasi, termasuk di dalamnya kesenjangan pengetahuan, kesenjangan kapasitas, kesenjangan komitmen, dan kesenjangan keamanan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang awal mula terjadinya konflik antara Israel dan Palestina, yang dimana konflik Israel dan Palestina bukanlah sekedar pertikaian dua sisi, melainkan lebih kompleks daripada yang terlihat. Ada beragam kelompok dengan pandangan yang berbeda-beda, mulai dari menganjurkan pengusiran teritorial komunitas lain, solusi dua negara, hingga dua bangsa satu negara sekuler yang meliputi wilayah Israel saat ini, jalur Gaza, tepi barat, dan Yerusalem Timur. Konflik ini berawal sejak akhir abad ke-19 ketika Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour pada 2 November tahun 1917 yang dianggap oleh kaum Yahudi dan Arab sebagai janji untuk membangun dalam tanda kutip tanah air bagi kaum Yahudi yang ada di Palestina. Konflik semakin memanas karena masalah teritori. Israel mengumumkan dirinya sebagai negara Yahudi secara sepihak, sementara komunitas Arab menolak keputusan tersebut. Inggris akhirnya mundur dari Palestina dan negara-negara Arab seperti Mesir, Suriah, Irak, Lebanon, Yordania, dan Arab Saudi mulai mengorbankan perang melawan Israel. Faktor lain yang memicu konflik adalah penemuan kiriman senjata dalam jumlah besar di pelabuhan Jaffa yang ditunjukkan untuk Haganah, sebuah pasukan paramiliter Yahudi. Hal inilah yang memunculkan ketakutan bahwa Yahudi akan mengambil alih Palestina, sehingga semakin memperburuk situasi pada saat itu. Hei, dari mana kamu? Dari rapat OSIS, Bu. Bohong, kamu habis makan cumi kan? Pakai saus padang kan? Makanya guys, abis makan kiss dulu dong. Kiss, harum mewangi abis makan. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan penyebab utama konflik antara Israel dengan Palestina. Yang pertama ada penyebab sengketa teritorial, yang salah satu penyebab utama konflik adalah sengketa atas wilayah.
Baik Israel maupun Palestina mengklaim hak atas wilayah yang sama, termasuk tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem. Ini yang berakar dalam sejarah perubahan batas dan perang-perang di wilayah tersebut. Yang kedua ada sejarah konflik, yang dimana konflik ini memiliki akar sejarah yang sangat panjang, termasuk pengusiran besar-besaran warga Palestina dari tanah mereka selama pembentukan negara Israel pada tahun 1948. Peristiwa-peristiwa ini menciptakan dendam dan trauma yang masih dirasakan sampai saat ini. Yang ketiga ada agama dan tempat suci. Yerusalem adalah kota suci bagi 3 agama utama, yang di dalamnya terdapat Islam, Kristen, dan Yahudi. Persaingan atas kendali Yerusalem, terutama tempat-tempat suci seperti Masjid Al-Aqsa dan tembok ratapan, telah menjadi sumber ketegangan yang terus berlanjut hingga saat ini. Dan yang keempat ada kekuatan regional, yang dimana konflik ini juga dipengaruhi oleh kekuatan regional seperti Iran, Arab Saudi, dan Turki yang memiliki kepentingan dalam mendukung satu pihak atau yang lainnya. Intervensi regional telah memperumit dinamika konflik pada saat ini. Baik, selanjutnya ada dampak dari konflik antara Israel dengan Palestina, yang dimana sesungguhnya sangat banyak dampak dari konflik antara Israel dan Palestina. Tetapi diantaranya ada yang pertama korban jiwa dan penderitaan manusia, yang kedua ada pengungsian dan ketidakstabilan, yang ketiga ada keterpurukan ekonomi, lalu yang keempat ada perpecahan politik, dan yang kelima ada ketidakpercayaan dan kegagalan perdamaian. Lalu yang keenam terdapat pengaruh regional dan global. Yang ketujuh juga ada terorisme dan keamanan global. Yang kedelapan adalah kesulitan mencapai solusi untuk damai. Selanjutnya ada pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel terhadap Palestina. Yang pertama ada pemukiman perbatasan, yang dimana pendirian dan perluasan pemukiman Israel di tepi barat dianggap oleh sebagian besar komunitas internasional sebagai pelanggaran hukum internasional dan dapat merugikan warga Palestina. Lalu yang kedua ada pembatasan gerakan, yang dimana sejumlah tindakan pembatasan gerakan yang diterapkan oleh Israel seperti blokade Gaza dan sistem pemeriksaan di tepi barat dianggap dapat melanggar hak kebebasan warga Palestina. Lalu yang ketiga ada operasi militer, yang dimana selama konflik bersenjata, operasi militer Israel di wilayah Palestina telah menyebabkan korban sipil dan merusak infrastruktur yang dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM jika tidak mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil, A few moments later. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah perang Israel dan Palestina adalah konflik berkepanjangan di Timur Tengah, yang dimana sengketa teritorial dan politik antara Israel dan Palestina telah memunculkan kekerasan, serangan teritoris, dan operasi militer yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Meskipun upaya diplomatik dan negosiasi perdamaian dilakukan oleh komunitas internasional, solusi yang berkelanjutan sulit untuk dicapai. Juga isu-isu yang rumit seperti status Yerusalem, perbatasan pengungsi Palestina, dan pembangunan pemukiman Israel terus menjadi sumber ketegangan bagi masyarakat Palestina, yang dimana konflik ini menuntut komitmen dari kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan damai yang adil serta dukungan kuat dari masyarakat internasional dalam rangka mencapai perdamaian yang langgeng.
Baik, sekian pemaparan dari saya tentang pelanggaran HAM oleh Israel terhadap Palestina. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sesungguhnya yang kesempurnaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman-teman kita semua yang ada. Bye bye. Saya wassalamualaikum bro.